Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners, kali ini dalam program Bincang Komunitas. Dan hari ini kita kedatangan dari Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang akan memperbincangkan terkait milad mereka ke-31 dan berbagai rangkaian acara yang digelar selama Oktober 2024 kali ini di Sulawesi Selatan. Untuk itu hari ini kita sudah bersama dua orang narasumber dari Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Sulawesi Selatan. Yang pertama ada Kak Andi Alfian Zainuddin, MD, MPH, PhD, selaku Ketua Pemuda ICMI Sulsel. Kemudian ada Kak Asfar Mutali Bareli, Esos MSI, selaku Ketua Panitia Pemuda Fest 2024. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Kak, Assalamualaikum. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada banyak kesibukan mungkin juga? Ya, lumayan. Oke, baik. Nah, milad ke-31 ICMI sendiri di Sulsel ini kan pada Oktober kali ini, mungkin dapat dijelaskan seperti apa rangkaian acaranya sepanjang Oktober mungkin Kak? Silakan. Jadi saya selaku panitia, jadi selama bulan Oktober ini memang dari tahun ke tahun kita memang selalu melaksanakan kegiatannya itu Pemuda Fest. Biasa bertepatan di bulan-bulan Oktober. Nah, itu di bulan Oktober ini rangkaian kegiatannya itu bertepatan dengan ulang tahun Pemuda ICMI. Nah, salah satu beberapa kegiatannya antara lain adalah Car Free Day dengan beberapa kegiatan-kegiatan kesehatan. Kedua, ada dialog pemuda. Kita berharap dari dialog pemuda ini kita juga bisa berkontribusi pada pemilu sekarang ini. Kita memberikan informasi terkait apa ya sih yang berkembang pada pemilu ini. Apalagi kita sekarang kan lagi pemilu di 2024 ini ya, pemilu serentak lah. Jadi sekaligus kita membuat dialog. Lalu ketiga, kita membuat kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosialnya itu seperti kita datang ke panti-panti, mengunjungi panti-panti untuk memberikan beberapa insight ke mereka. Itu salah satu ya. Nah, yang paling terpenting sebenarnya di kegiatan tahun ini di pemuda ICMI itu adalah pembuatan launching buku. Nah, itu launching buku kita berharap itu di dalam buku ini kita memberikan manfaat untuk orang banyak dan bisa menginspirasi orang banyak. Kira-kira begitu. Bukunya sudah di launching di Oktober ini atau seperti apa mungkin, dan dapat disampaikan juga bukunya tentang apa kalau boleh tahu? Nah, ini launching buku ini tentang pemikiran pemuda, terhimpun pemikiran pemuda untuk Sulsel Tangguh. Nah, kita berharap di beberapa tulisan-tulisan ini bisa memberikan manfaat dari ICMI untuk masyarakat yang ada. Nah, itu dia termasuk untuk pengurus-pengurus ICMI, bagaimana mereka berkontribusi untuk masyarakat, kira-kira begitu. Nanti launchingnya kita berharap di tanggal 20 Oktober bersamaan dengan dialog kepemudaan yang dilakukan oleh Pemuda ICMI nanti. Oke, baik. Dan juga sebelum kita jauh membahas beberapa rangkaian kegiatan nantinya di milad ke-31 ini, mungkin dapat dijelaskan kepada Tribuners dulu Kak, seperti apa kemudian Pemuda ICMI di Sulsel khususnya dan eksistensinya hingga hari ini, hingga ke-31 tahun kali ini seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ilu. Pemuda ICMI ini merupakan satu bagian dari ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Jadi saya pemudanya lah ICMI, didirikan 8 Oktober 1993. Jadi kita sudah 31 tahun eksis, dan alhamdulillah untuk pemuda ICMI Sulsel ini di kepengurusan sejak tahun 2021, 2020-2026 kami berhimpun dari segala bidang ilmu, ya, baik itu akademisi, baik itu praktisi, bahkan wartawan pun juga ada, ya, dari aktivis-aktivis yang berhimpun para pemuda-pemuda di Ikatan Cendekiawan Muslim Pemuda ICMI, ya, Pemuda ICMI Sulawesi Selatan. Kami juga telah membentuk majelis pengurus daerah di beberapa kabupaten kota
yang baik yang sudah dilantik dan telah di SK-kan, dan alhamdulillah kami berupaya terus supaya di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini terbentuk majelis pengurus daerah ICMI. Tentunya apa yang dilakukan oleh pemuda ICMI ya tentunya mengawal hita dari Ikatan Cendekiawan Muslim, baik itu dimensi keindonesiaan, dimensi keislaman, dan dimensi kecendekiawanan. Ya, itu yang kami lakukan. Nah, Pemuda Fest ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang kita lakukan, dan tiap tahun kita adakan dengan tema yang berbeda-beda. Mungkin di tahun 2022 kita concern pada inklusivitas dan disabilitas, kemudian di tahun 2023 kita concern pada stunting, ya. Dan di tahun ini memang peran pemuda. Peran pemuda tentunya sebagai referensi untuk pembangunan Sulawesi Selatan. Oke, baik. Nah, dalam kegiatan di Milad ke-31 kali ini, mungkin keterlibatan teman-teman majelis di berbagai daerah di Sulsel seperti apa mungkin, Pak? Ya, kami berharap bahwa dengan Milad ke-31 Pemuda ICMI ini kami sosialisasikan juga rangkaian kegiatannya, dan kami berharap juga dilakukan di berbagai daerah, suatu kegiatan yang serentak, baik itu di Sulsel maupun di daerah. Nah, salah satu yang menjadi inspirasi yang kita harapkan adalah pembuatan buku itu. Nah, buku ini salah satunya untuk menghimpun pemikiran dari para pemuda ICMI, tentunya untuk pembangunan di Sulawesi Selatan. Nah, untuk di daerah bisa saja membuat suatu buku juga untuk pemikiran di kabupaten kota masing-masing, karena mereka adalah cendekiawan yang tentunya berkontribusi untuk pembangunan di kabupaten kotanya. Kita kan juga memasuki tahun-tahun politik. Nah, sepanjang 2024 ini kemarin ada pemilu, sekarang ada pilkada serentak, dan sebentar lagi Sulsel pun juga punya pemimpin baru begitu. Nah, mungkin dari pemuda ICMI sendiri melihat Sulsel ini seperti apa dan bagaimana kemudian peran pemuda, khususnya pemuda ICMI dalam membangun Sulsel juga. Silakan. Ya. Kalau kita lihat struktur penduduk yang ada, 30-40% adalah pemuda. Nah, sehingga kontribusi pemuda dalam pembangunan itu sangat penting. Dan kalau kita melihat pemuda yang ada saat ini kan dia merupakan transisi antara, ya kalau kita bicara Gen Z dan sebagainya, yang merasakan transisi teknologi dari zaman sebelum adanya medsos dan sebagainya sampai pada saat sekarang ini, sehingga mungkin teman-teman pemuda yang ada saat ini lebih komprehensif dalam melihat berbagai persoalan. Oleh karena itu, salah satunya adalah dari berbagai disiplin ilmu kami minta pemikiran para pemuda ICMI yang dihimpun dalam buku. Kita berharap buku tersebut bisa menjadi referensi ya dalam bagi pemimpin nantinya seperti apa memajukan Sulawesi Selatan ini. Karena di dalam situ ada tentang kesehatan, tentang stunting, tentang budaya, dan bahkan untuk hidup 100 tahun juga ada di situ beberapa pemikiran-pemikiran para pemuda. Ya. Oke, baik. Nah, juga terkait kegiatan Pemuda Fest ini, Kak Asfar, mungkin seperti apa kemudian kegiatan ini juga berkontribusi pada pembangunan dan juga kemajuan Sulawesi Selatan? Nah, ini kan terlihat dari beberapa kegiatan yang rangkaian kegiatan yang kita lakukan. Ini terkait mengenai pembuatan buku, itu tadi sudah dijelaskan sama Kakak Dr. Alfian. Jadi memang di buku itu kami berharap bisa menginspirasi beberapa masyarakat dan teman-teman pemuda yang lain. Bagaimana kita menghadapi pemilu, bagaimana kita menyadarkan diri, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu. Nah, di kegiatan kami yang di Car Free Day itu, kami juga tidak hanya menyuarakan pemilu, tetapi kami memberikan edukasi kesehatan, tidak hanya kesehatan fisik, namun kesehatan mental. Jadi sebenarnya beberapa isu terkait di beberapa tahun ini, isu kesehatan mental itu banyak bermasalah di pemuda-pemuda, apalagi dengan dengan informasi yang begitu cepat. Hampir informasi dan alat-alat digital ini kan sudah sampai ke ruang-ruang privat kita dan tentunya mempunyai banyak pengaruh. Makanya di Car Free Day ini kita memberikan edukasi terkait kesehatan itu yang dominan, tidak hanya kesehatan mental.
tidak hanya kesehatan fisik tapi kesehatan mental. Lalu kemudian dialog. Nah, dialog ini adalah kita berharap di dialog ini kita mempertemukan antara pelaku pemilu dan anak-anak muda yang lain untuk berinteraksi, saling memberikan pemikiran, dan kami berharap dari pemikiran itu mereka bisa menumbuhkan kesadaran pemilu yang jauh lebih kuat dan bisa lebih inklusif. Lalu kemudian di kegiatan gathering sosial, nah gathering sosial ini sebenarnya kita berharap bahwa kita harus sadar, kita ini sebagai manusia ini kita harus kita punya kesadaran untuk memberikan hak-hak kepada orang yang tidak punya kemampuan, dan kita harus membantu mereka untuk berdiri. Dan itulah yang dilakukan oleh pemuda ITSMI agar bisa lebih inklusif dan bisa beradaptasi untuk masyarakat. Oke, baik. Nah, terkait dialog tadi kan nanti akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober mendatang. Nah, itu kalau boleh tahu pesertanya siapa saja? Siapa tahu di sini Tribuners ada yang tertarik untuk join begitu dialog karena melibatkan berbagai praktisi di dalamnya. Silakan. Sedikit saya kasih gambaran. Jadi di pemuda ITSMI ini banyak yang mempunyai latar belakang. Jadi dominan sebenarnya lebih baik dominan di para apa lagi namanya? Pengajar, akademisi. Lalu kemudian 30% kurang lebih ada yang dari pengusaha, ada dari entrepreneur. Nah, yang paling dominan nanti adalah anak-anak muda yang dari kampus-kampus yang akan datang. Dari pengusaha itu jauh akan berkontribusi sekitar 20%. Yang selebihnya itu kita akan panggil dari beberapa pengusaha-pengusaha yang lain. Nah, itu kegiatannya nanti di tanggal 20 kita berharap dia berlangsung di tanggal 20. Baik. Nah, juga tadi pada kegiatan dialog itu melibatkan entrepreneur juga. Nah, mungkin pemuda ITSMI melihat jiwa bisnis anak-anak muda sekarang, terutama pemuda muslim seperti apa? Karena kan sekarang semakin banyak perkembangan industri yang terjadi khususnya juga di Sulsel, utamanya di Kota Makassar. Ya. Sebenarnya gini, Pak, yang perlu ditanamkan kepada diskusi itu, kita berharapkan bahwa kesadaran politik beberapa anak muda, bahwa semua keputusan-keputusan politik itu berdampak pada kehidupan mereka, baik apa yang mereka rencanakan hingga apa yang menjadi tujuan mereka. Nah, itu yang perlu disadarkan oleh mereka. Jadi kesadaran pemilu itu terkait pemilu itu apa sih? Politik ini apa sih? Itu yang perlu ditanamkan pada mereka supaya mereka sadar akan kegiatan pemilu ini berlangsung. Kira-kira begitu. Tapi kalau manfaatnya untuk entrepreneur ya lebih kepada bagaimana mereka menghadapi regulasi-regulasi dan berhadapan pada pemerintah. Gitu kira-kira. Oke, baik. Nah, kalau Kak Adi Alfian sendiri melihat, ini kan kita berbicara terkait pemuda, khususnya pemuda muslim di Sulsel. Seperti apa kemudian potensi pemuda muslim di Sulsel? Apalagi Sulsel kan kalau nanti IKN sudah rampung, kita akan menjadi penopang begitu bagi IKN karena kita menjadi kota yang terdekat dari IKN begitu. Mungkin seperti apa potensi dari pemuda muslim di Sulsel dalam mengembangkan Sulsel sendiri dan kemudian juga mengembangkan potensi-potensi diri yang ada pada mereka. Ya, saya kira potensi pemuda muslim di Sulsel cukup besar ya. Kalau kita lihat bahwa banyak anak muda di Sulsel ini yang sangat memiliki modal yang sosial yang cukup besar gitu, baik itu modal sosial maupun modal finansial dan sebagainya. Nah, begitu pula dengan talenta-talenta yang diharapkan bisa mampu berkontribusi. Kalau kita lihat saja, ini sebagai contoh saja, di beberapa calon-calon pemimpin yang ada di kabupaten kota maupun di provinsi itu kan sebenarnya masih usia yang relatif muda begitu, relatif muda, sehingga kalau kita melihat potensi yang cukup besar ini tentunya bagaimana dikembangkan agar bisa, kalau tadi bahasanya menopang IKN, karena IKN ini kan merupakan suatu bukan hanya sebagai suatu ibu kota gitu ya, tetapi suatu sistem yang harus bisa menarik bagi daerah-daerah di sekitarnya. Potensi kita cukup besar, kita punya sumber daya alam yang cukup baik, mulai dari tanam-tanaman sampai tambang misalkan,
Kita punya potensi kampus yang cukup banyak di Makassar saja, kampus-kampus ternama ada di Makassar, kampus swasta maupun negeri. Dan kalau kita lihat perkembangannya cukup besar, banyak bahkan banyak dari pendatang anak-anak muda yang bersekolah di sini. Nah, oleh karena itu saya kira ini perlu terus dikembangkan. Nah, Wadah Pemuda ITSMI tentunya mencoba untuk memberikan inspirasi-inspirasi terhadap pengembangan pemuda. Dan satu hal yang kami ingin berikan penekanan bahwa berikanlah ruang yang sebesar-besarnya untuk pemuda dalam setiap lini kehidupan yang ada, ya, baik itu di pemerintahan, di entrepreneur dan sebagainya. Kalau kita lihat saja entrepreneur muda ini kan luar biasa begitu ya kalau kita lihat gitu ya, sehingga nah inilah yang bagaimana kita kembangkan semua dimensi keindonesiaan, baik itu dimensi keislaman maupun dimensi kecendekiawannya. Nah, ini kita coba padukan agar bisa berkontribusi besar tentunya untuk pembangunan. Baik, nah selain itu kita sudah bahas terkait pemudanya atau SDM-nya nih. Nah, kalau Sulsel sendiri dari Pemuda ITSMI melihat perkembangan Sulsel dari tahun ke tahun seperti apa, dan mungkin 5 tahun akan mendatang seperti apa potensi kita berada di Sulsel? Ya, Sulsel ini kalau kita lihat dari tahun ke tahun selalu menjadi barometer, ya. Baik kalau kita bicara barometer Indonesia Timur, bukan Indonesia Timur lagi, tetapi barometer Indonesia pada umumnya, gitu, sehingga sangat diperhitungkan potensi Sulawesi Selatan. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dilakukan dalam 5 tahun ke depan? Tentunya yang pertama, yang mempertahankan potensi-potensi tersebut. Nah, baik itu dari, ya kalau tadi dikembangkan SDM dan sebagainya. Yang kedua, bahwa Sulawesi Selatan ini harus mampu menjadi suatu provinsi yang memiliki memiliki pemikiran bukan hanya 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan sudah ada di Sulsel seperti itu. Baik itu jalur transportasi, kemudian bagaimana menghubungkan konektivitas antar kabupaten kota, yang bagaimana supaya gap atau ketimpangan antar daerah itu bisa diperkecil. Nah, inilah yang harus dilakukan karena potensi kita ini cukup besar, gitu. Kita bisa menghubungkan sampai seluruh Sulawesi, kita bisa menghubungkan sampai Pulau Kalimantan, Jawa dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, Makassar atau Sulsel ini adalah hub untuk kemana-mana gitu. Untuk masuk ke Indonesia Timur merupakan hub, sehingga baik itu pelabuhan maupun bandaranya. Jadi ya konektivitas dan gap ini harus mampu kita berikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan ketimpangan antar daerah ini bisa lebih diperkecil, sehingga semua daerah punya potensi yang sama untuk bisa berkembang. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, baik. Nah, ini kan juga sejalan dengan program pemerintah begitu, Indonesia Emas 2045 nanti. Nah, seperti apa kemudian Pemuda ITSMI melihat program pemerintah ini, Indonesia Emas 2045, dan apa mungkin langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan dari Pemuda ITSMI? Ya, tentunya kalau Indonesia Emas 2045 ini bisa merupakan suatu tantangan, bisa menjadi peluang. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan dari saat ini, itu bisa menjadi 2045 ini kita tidak dapat apa-apa begitu. Akan tetapi potensi bonus demografi dari pemuda ini tentunya harus dipersiapkan secara matang. Oleh karena itu soft skill, ya, baik itu soft skill maupun hard skill yang harus terus dikembangkan kepada pemuda. Nah, Pemuda ITSMI selama ini memang lebih banyak bagaimana mengasah soft skill, baik itu kepemimpinan, baik itu kepedulian sosial, dan juga bagaimana menjadi pakar di bidang ilmunya masing-masing. Nah, ini yang kita harapkan agar tentunya mereka menjadi pribadi-pribadi yang siap nantinya pada saat Indonesia berusia 100 tahun nanti. Oke, baik. Nah, terkait itu juga mungkin Pemuda Fest menjadi salah satu jembatan begitu ya untuk bagaimana pemuda ini mengembangkan potensi, menemukan jati diri misalnya dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari event Pemuda Fest ini Kak, apakah nantinya juga ini punya dampak keberlanjutan begitu, dan seperti apa mungkin Pemuda Fest dari tahun ke tahun, fokusnya tahun ini juga terkait politik, pilkada dan lain sebagainya, mungkin
bagaimana Pemuda Fest ini melihat politik itu penting loh bagi anak muda, karena kan biasanya kan anak-anak muda mengatakan bahwa politik itu dikonotasikan hal yang buruk gitu, banyak black campaign dan lain sebagainya. Mungkin pendekatan kepada anak muda agar sadar bahwa politik itu penting loh bagi kita ke depannya, bukan hanya untuk parpol, tapi kita semua rakyat itu penting. Seperti apa? Ya. Jadi saya kayak gini. Jadi saya tadi sudah sampaikan bahwa memang harus kita menumbuhkan kesadaran mereka. Pemuda ini harus sadar bahwa mereka tinggal di mana dan hampir semua kehidupan mereka itu berdampak pada keputusan-keputusan politik. Yeah. Nah, salah satunya untuk pemuda ITSMI untuk berkelanjutan yang panjang, makanya pemuda ITSMI itu membuat buku, launching buku. Nah, melalui buku itu bisa menginspirasi dan menyadarkan beberapa pemuda, dan terkhusus untuk masyarakat yang belum melihat, karena di politik sendiri banyak kekayaan sudut pandang yang perlu diperhatikan. Yeah. Nah, hal terkait perkembangan sekarang, menurut saya sendiri itu memang hal yang paling penting adalah literasi. Yeah. Literasi ini kan banyak yang mampu membaca tetapi tidak mampu menceritakannya kembali, dan tidak mampu memahami dan tidak membuat mereka akan kaya akan pengetahuan. Lalu kemudian sebenarnya harus mampu mencerahkan mereka. Nah, ini dia, ketika mereka dapat tercerahkan, bagaimana mereka berdaya. Nah, inilah tugas-tugas pemuda ITSMI, bagian daripada tugas pemuda ITSMI, karena kami di pemuda ITSMI ini ada 70% sebagai pendidik, berada di kampus-kampus besar di Sulsel lah, paling terkenal banyak lah di Sulsel. Nah, ini adalah tugas kami, menginspirasi mereka, memberikan ruangan-ruangan agar bisa mengeluarkan pendapat-pendapat, ide-ide mereka, bagaimana melihat, memandang, hingga melahirkan sebuah kesadaran politik, hingga menjadi sebuah pembangunan sumber daya manusia yang jauh lebih baik. Jadi buku ini kami berharap dan menjadi inspirasi untuk anak-anak muda yang sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan. Baik, jadi literasi juga berperan penting begitu ya bagi perkembangan anak muda dan juga perkembangan Sulawesi Selatan khususnya. Dan kalau melihat mungkin Kak Andi Alfian dan juga Kak Asfar ini kan berada di kalangan atau generasi milenial ya, milenial. Nah, sekarang kan kita dihadapkan dengan generasi Z dan juga generasi Alpha, begitu. Nah, pemuda ITSMI sendiri yang di dalamnya banyak cendekiawan, banyak akademisi dan lain sebagainya. Mungkin bagaimana melihat generasi Z ini yang mereka itu kreatif, tapi untuk mengarahkan mereka, kita ini butuh treatment khusus begitu yang lebih, pokoknya mereka itu bisa lebih pintar daripada kita yang sudah lebih tua begitu. Mungkin bagaimana Kak Asfar dan juga Kak Andi Alfian melihat generasi Z dan Alpha nanti yang akan datang? Ya. Kalau menurut saya, kalau saya sendiri kita harus beradaptasi sama mereka, bergabung dengan mereka. Betul. Bagaimana merangkul mereka, makanya kita bikin kegiatan yang mempertemukan arus itu, arus pemuda milenial, pemuda Gen Z. Karena kalau kita berbicara pemuda, pasti kita berbicara tentang agen perubahan. Yeah. Nah, kita mengambil satu langkah adalah titik tanggung jawab yang harus kita ambil, baik dari generasi-generasi sebelumnya juga bertanggung jawab terhadap para milenial. Sekarang milenial juga bertanggung jawab pada Gen Z. Nah, inilah salah satu langkah yang paling penting adalah melakukan kegiatan-kegiatan dan undang mereka bagaimana berdialog, bagaimana kita berdiskusi dan bertukar pikiran. Biasa ada memang tantangan-tantangannya, stereotip terkait anak-anak muda yang pernah juga dialami oleh milenial, tapi kami berharap kita meretas itu dan mengambil satu sisi yang namanya tanggung jawab. Karena kita mau tidak mau kita hidup dengan mereka dengan perkembangan zaman yang sungguh-sungguh sangat cepat. Itulah langkah-langkah yang kita ambil. Kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, kalau Kak Alfian sendiri melihat Gen Z ini, mereka yang lahir dengan teknologi sudah di tangan begitu, mungkin seperti apa? Apakah juga pemuda ITSMI ada membahas terkait teknologi yang punya, ibaratkan pisau bermata dua begitu, bisa menguntungkan, bisa juga merugikan bagi kita? Iya, jadi ini yang coba kita diskusikan untuk membuat suatu forum diskusi dengan tema kesiapan Gen Z di dunia kerja. Karena tentunya ini kan kecepatan perkembangan dari Gen Z maupun nantinya Gen Alpha dengan entitas dunia kerja ini yang harusnya bisa
beradaptasi cepat. Yeah. Nah kalau model-model yang lama diberikan mungkin tidak akan nyambung gitu. Tetapi ada beberapa mungkin ya nilai-nilai yang mereka juga harus pahami. Artinya nilai-nilai yang tidak boleh luntur dari kita ya. Misalkan ya tadi mengenai keindonesiaan, keislaman maupun kecendekiawanan itu menjadi satu hitto yang tetap harus bisa dijaga. Apapun modelnya, karena ini kan masalah tools metode saja. Nah, jangan sampai metode melenceng dari substansi. Nah, sedangkan teman-teman mungkin adik-adik pemuda di Gen Z mungkin bukan hanya perkembangan teknologi, cara pandang, cara berpikir, cara bersikap mungkinnya tentu akan berbeda begitu. Nah, ada hal-hal mungkin yang bisa kita beradaptasi, artinya beradaptasi dengan model-model seperti itu, tetapi ada juga yang bagaimana menanamkan kembali nilai-nilai yang memang diperlukan bagi teman-teman di Gen Z maupun nantinya anak-anak kita di Gen Alpha. Nah, oleh karena itu tentunya ya peran dari milenial ini yang menjadi jembatan gitu ya. Betul. Karena kita ini jembatan di baby boomers dengan di Gen Z. Nah, jembatan, kenapa jadi jembatan? Karena kita mengalami semua gitu, mulai dari pager kita dapat sampai yang smartphone yang sampai saat ini. Jadi, nah ini keberlangsungan generasi ini harus juga menciptakan kaderisasi yang tetap menanamkan nilai-nilai itu sampai ke anak cucu kita tentunya. Baik, nah terkait nilai-nilai mungkin yang sangat-sangat perlu kita tanamkan kepada generasi berikutnya adalah attitude, sopan santun begitu. Nah, pemuda ICMI sendiri apalagi latar belakangnya Muslim atau agama, mungkin bagaimana pemuda Muslim melihat sekarang ini tantangan untuk mengajarkan sopan santun, attitude itu luar biasa susah sekali karena kan kita dipengaruhi juga oleh media sosial. Seperti apa mungkin Kak Alfian? Tentunya Islam itu hadir bukan hanya pada satu masa. Dia rahmatan lil alamin, artinya dia untuk semua masa, baik itu masa Gen Z, masa Gen Alpha, sehingga pemahaman itu harus ditekankan kepada teman-teman bahwa sebenarnya apa yang diajarkan nilai-nilai keislaman, ya, kecendekiawanan dan sebagainya itu akan tetap berkembang dari masa ke masa gitu. Nah, ini kan persoalan memang metode-metode atau tools-tools yang mungkin agak berbeda. Itu saja perbedaannya, tetapi substansinya kan sama gitu. Jadi ini yang tetap harus dipegang teguh oleh kita tentunya dalam memberikan jembatan tadi ya, jembatan antara baby boomer sampai ke Gen Z dan Gen Alpha. Ya, jadi jangan sampai perkembangan teknologi mengubah pola pikir, bahkan mengubah pola pikir yang sangat melenceng dari nilai-nilai yang kita harapkan. Nah, ini tentunya tugas kita bersama bahwa silahkan dengan ya orang misalkan ya baca Al-Quran saja mau pakai HP mau langsung baca kan sama saja sebenarnya. Ayatnya itu saja. Tetap harus dibaca hal yang sama begitu. Sama seperti ini. Apa yang dibaca, apa yang yang nilai-nilai itu ya tetap sama walaupun dengan perkembangan teknologi yang ada. Kalau masalah attitude jangan sampai attitude atau sopan santun itu ya itu karena perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, ya orang tentunya lebih dimudahkan, ambang stres menurun gitu. Kalau zaman kita dulu cari makan aja ini ya masih ini, kalau ini sudah stres hanya karena HP-nya hilang misalkan, itu kan hal-hal yang hal-hal yang mungkin perlu dilihat kembali gitu ya mengenai nilai-nilai yang saya maksud. Tentunya resiliensi, ketahanan mental itu menjadi hal yang penting juga ya menghadapi berbagai macam tantangan ini. Ya, baik, apalagi memang peran media ini sangat besar sekali dengan bagaimana pemuda bersikap di generasi-generasi sekarang. Karena kan kita lihat ada game online, ada media sosial di sana. Kalau emosi itu terpantik cepat berbicara kasar dan lain sebagainya, itu mungkin butuh treatment tersendiri bagi kita untuk
melatih ataupun juga mengarahkan terutama Gen Z dan Gen Alpha nantinya. Nah, terkait kegiatan Pemuda Fest juga ini Kak, nanti kegiatannya masih berlangsung sepanjang Oktober. Kalau boleh tahu ini kegiatan setelah hari ini apa saja? Karena kan ini sekarang kunjungan media lah misalnya, dan setelah ini apa saja, dan mungkin Tribuners ada yang tertarik untuk ikut kegiatan selanjutnya. Di tanggal 13 nanti, di hari Minggu besok, itu kita melakukan cek kesehatan di Car Free Day. Kita bikin kegiatan di Car Free Day. Di Car Free Day itu seperti yang kami beritakan kemarin, itu ada cek kesehatan, terus edukasi kesehatan, lalu kemudian ada dan beberapa kegiatan-kegiatan seperti senam. Kami mengajak masyarakat juga di daerah Boulevard itu untuk bersenam bersama. Lalu kemudian ada beberapa woro-woro yang akan dilakukan di beberapa pemuda HMI di sana. Nanti woro-woronya seperti apa, mereka juga punya kejutan ya, harus datang ke sana. Datang ke sana kalau mau tahu ya. Yang pastinya tokoh-tokoh pemuda yang datang itu ada berlatar belakang public speaking, ada yang datang dari peneliti, ada datang dari praktisi daerah, praktisi kultur lah, untuk membicarakan tentang kebudayaan. Itu tentunya nanti mereka memberikan surprise, jadi mereka tidak menyampaikan apa-apa yang mereka akan sampaikan. dilakukan. Itulah pemuda HMI. Jadi banyak hal-hal yang mereka tidak sampaikan, tetapi dia akan langsung bicarakan kepada peristiwanya nanti. Kira-kira begitu. Kegiatan itu mungkin sinerginya dengan siapa saja? Tadi kan ada cek kesehatan, mungkin dari pemuda HMI ada yang dari profesi dokter kah dan lain sebagainya, seperti apa? Ya, di pemuda HMI kan ada yang berlatar belakang dokter, ada yang berlatar belakang profesional. Nah, itu termasuk kakak ketua ini kan latar belakang dokter. Dia kebetulan wakil dekan ya, wakil dekan di Universitas Hasanuddin. Dan kemudian ada yang berlatar belakang dokter gigi. Ya, dokter gigi, ada banyak lah. Ini saking banyaknya ini berlatar belakang di pemuda HMI, jadi saya bingung ini mau pengen yang mana. Jadi sudah banyak, artinya banyak berasal dari latar belakang yang berbagai profesi. Jadi kalau teman-teman pemuda HMI ingin melakukan kegiatan ataupun juga mau jadi wadah untuk potensi pemuda itu berkembang, semuanya ada yang mewadahi begitu ya, memfasilitasi baik dari kesehatan, tadi ada kultur dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat bahwa ini kan pemuda HMI, tentunya juga pasti ada sinergitas dengan HMI atau orang-orang tua kita. Seperti apa mungkin dalam Pemuda Fest ini, Kak Asfar juga melibatkan orang-orang tua di HMI untuk sama-sama membangun Pemuda Fest ini atau melaksanakan Pemuda Fest ini di Oktober kali ini. Nah, kalau di hubungan HMI dan pemuda HMI itu pertemuannya di ketika membuat buku. Jadi ada beberapa testimoni yang akan mereka sampaikan dalam buku tersebut. Nah, selebihnya itu di dalam dialog. Kemungkinan besar di dialog kita akan menghadirkan tokoh-tokoh HMI ya untuk juga berbicara kita undang untuk di dialog tersebut di tanggal 20 nanti, kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, Kak Alfian, mungkin bagaimana komunikasinya dari pemuda HMI, khususnya di Sulsel dengan orang tua di HMI untuk artinya mengarahkan pemuda ini biar seperti ini loh, karena kan biar bagaimanapun mereka juga lebih dahulu mengalami berbagai hal daripada kita yang pemuda-pemuda ini. Mungkin kerjasamanya dan juga komunikasinya seperti apa? Ya. Kalau komunikasi pasti intens karena sekretariatnya aja kita bersama. Oke. Sekretariat pemuda HMI di Wisma Asyera. Jadi selama ini memang kalau kita membuat suatu diskusi-diskusi baik itu offline maupun online, pakar-pakarnya kami ambil dari senior-senior di HMI. Karena di HMI juga ya karena rata-rata profesor, dokter dan juga berbagai bidang profesional yang praktisi di bidangnya masing-masing itu cukup banyak dan hampir semua bidang ilmu. Jadi kalau kita pemuda HMI mau buat suatu diskusi dengan topik tertentu, pasti ada pakarnya di HMI gitu,
yang bisa diajak diskusi. Tentunya ada juga dari pemuda ITSMI. Jadi antara senior junior ini bisa memberikan pemikirannya masing-masing di diskusi-diskusi yang selama ini kita adakan. Oke, baik. Jadi artinya kalau teman-teman pemuda ITSMI mau buat kegiatan itu kayak misalnya event kesehatan, oh sudah ada nih pakarnya dari ITSMI, ya teknologi sudah ada, kemudian budaya sudah ada, jadi lengkap begitu ya, tinggal tunggu tanggal mainnya saja begitu. Oke, baik, di Milad ke-31 pemuda ITSMI kali ini, Kak Andi Alfian, apa mungkin harapan ke depannya? Di Milad ke-31 tahun ini kami berharap bahwa dengan mengusung tema, makanya kita buat tema sinergi pemuda untuk Sulsel Tangguh. Jadi bagaimana mensinergikan semua potensi pemuda yang ada di Sulawesi Selatan ini, tentunya supaya mewujudkan suatu provinsi Sulawesi Selatan yang tangguh dalam artian ancaman apapun, tantangan apapun, atau peluang apapun yang didapatkan itu bisa dilewati dengan baik karena adanya ini sebagai penyokong sinergi dari pemuda ini. Ini yang kita harapkan dan juga menginspirasi teman-teman pemuda agar bisa bersinergi karena tagline dari pemuda ITSMI ini sinergi dan kolaborasi. Jadi kolaborasi ini menjadi hal yang penting. Oleh karena itu tadi Kakak Asfar sudah sampaikan beberapa kegiatan itu semuanya dalam rangka kolaborasi antar disiplin ilmu, antara mau Gen Z, milenial dengan baby boomers juga tetap kita lakukan. Kemudian sinergi dalam bidang ilmu dengan pembuatan buku. Nah, ini semua model-model yang kita harapkan nanti ke depan bisa terus dikembangkan dan terus berlanjut. Oke, baik. Nah, Kak Asfar sendiri melihat 31 tahun pemuda ITSMI berdiri, seperti apa harapan ke depannya? Ya, kalau buat saya, pemuda ITSMI kan sinergi. Jadi untuk tema hari ini saya ingin menambahkan sebenarnya pada persoalan konektivitas. Perlunya kesadaran untuk meningkatkan konektivitas dari semua kalangan. Karena dengan terbangunnya konektivitas, dengan kesadaran pentingnya konektivitas, itu akan memberikan, akan melahirkan sesuatu hal yang jauh lebih baik ke depannya dan akan bisa memberikan kontribusi, melahirkan ide-ide. Nah, memang lain rasanya bagaimana cara bisa melahirkan ide kalau memang kita tidak bisa terkoneksi. Nah, oleh karena itu kesadaran untuk mengkonektivitaskan diri adalah hal yang paling penting untuk dibangun oleh pemuda-pemuda, baik dari kalangan-kalangan Gen Z dan milenial, dan ini harus terkoneksi agar melahirkan yang kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang inklusi ke depannya. Kira-kira begitu. Baik, nah Kak Asfar, sekalian dalam podcast ini kita juga menginformasikan, boleh mungkin sekalian diajak Tribuners untuk ikut dalam berbagai event nanti yang akan dilaksanakan sepanjang Oktober ini, karena kan masih ada besok di hari Minggu dan ada dialog dan lain sebagainya. Boleh silakan untuk mengundang Tribuners untuk ikut berpartisipasi. Iya, kamarnya di mana nih kamarnya? Teman-teman pemuda, saya selaku panitia dan ketua pemuda ITSMI mengajak teman-teman semua untuk bersinergi, berkoneksi, dan bisa membangun Sulsel dengan mengikuti acara-acara kegiatan-kegiatan pemuda ITSMI. Yang paling terdekat adalah di tanggal 13 Oktober nanti di Car Free Day. Saya tunggu kehadirannya. Kira-kira begitu dari saya. Oke, baik. Ditunggu kehadirannya untuk sama-sama bersinergi dan berkolaborasi. Baik, terima kasih Kak Asfar, Dr. Andi Alfian. Terima kasih sudah berbincang bersama kita. Kita juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-31. Semoga pemuda ITSMI semakin berjaya, semakin punya wadah-wadah untuk pemuda-pemuda berkembang dan lain sebagainya. Dan juga ikut bagaimana pemerintah membangun daerah, utamanya di Sulsel. Semoga pemuda ITSMI selalu eksis dan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi Sulsel. Selamat ulang tahun kami ucapkan sekali lagi. Terima kasih sudah berbincang bersama kita sore ini. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan lagi, kami tunggu informasi dan kabar baiknya untuk berbincang lagi bersama kami di Tribun Timur. Baik, dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.